kasih untuk doa-doanya, terima kasih untuk kehadirannya. Sore ini saya mengucapkan selamat tahun baru, dan kiranya apa yang kita bagikan hari ini sebagai satu peringatan kepada kita di permulaan tahun, supaya ke depannya kita sudah mempersiapkan diri kita lebih lagi. Amin. Saya mau ini materi saya hari ini, Ibu Lilia boleh ditayangkan. Tahun lalu, sekitar beberapa waktu tahun lalu, saya berikan sebuah penglihatan pada waktu saya sedang berjalan dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta di jalan tol. Saya melihat ada sebuah jalanan yang naik gitu. Jalanan itu, saya melihat dengan mata telanjang waktu saya sedang di jalan tol, ada satu jalanan yang menaik ke kanan. Naik, tapi sepertinya kelihatan dari liquid glass, seperti dari jalan itu seperti kaca ya, tapi liquid gitu, liquid, dan dia naik ke daerah yang lain. Saya bertanya kepada Tuhan, Bapak, Tuhan sedang mau mengatakan apa kepada saya? Dan saya diingatkan akan dua hal. Salah satunya adalah jalan damai sejahtera. Ya, jalan damai sejahtera. Ada jalan diingatkan akan lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit ya. Dan itu bercerita mengenai ada jalan-jalan yang telah kita pilih sebagai orang percaya. Sebetulnya kita telah memilih jalan itu. Yaitu ada yang jalan di dunia sedang menuju pada kebinasaan, ada jalan kebenaran dan hidup yang sedang menuju kepada Bapa. Nah, dalam perjalanan itu, dalam perjalanan sampai hari ini, bagian kami sebagai hamba-hamba Tuhan adalah untuk mengingatkan banyak orang tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya juga tahu dan ingat sekali ada beberapa banyak orang dalam pelayanan-pelayanan saya sampai hari ini. Beberapa orang yang bertanya kepada saya, Bu, gambar tentang dunia di tahun 2023, tahun sekarang, itu begitu mengerikan. Orang-orang hebat, orang-orang pintar, tulisan-tulisan yang dari Indonesia, dari seluruh dunia, semuanya menceritakan betapa kondisi-kondisi itu sedang tidak baik. Dan waktu mereka bertanya kepada saya, somehow dalam diri saya ada ketentraman, ada ketentraman ya, karena saya merasa, loh, bukankah firman Tuhan sudah mengingatkan kita dari dulu ya? Slide berikutnya Ibu, tolong boleh lihat, terima kasih. Tuhan sudah mengingatkan dari dulu ya, sejak kita jadi orang percaya, terlebih-lebih bagi kita sebagai orang percaya. Kita tahu dunia dengan segala hawa nafsunya, dengan segala gemerlapnya sedang menuju pada jalan kebinasaan. Tapi kita diberi pilihan oleh Tuhan, karena kita orang yang membaca Alkitab, kita membaca kitab kebenaran itu. Sehingga kita mengerti bahwa memang pilihan setiap orang. Firman Tuhan di Ulangan sudah mengatakan dari zaman-zaman dulu ya, di Ulangan 28 ayat 1-14, berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan dan taat kepada segala perintahnya. Kemudian di Ulangan 28 yang sama diteruskan, tapi juga ada jalan yang mendatangkan kutuk bagi orang yang tidak mau taat ya. Kemudian intinya Ulangan 30 berkata, pilihan selalu ada di tangan kita, maka di hadapanmu, I give before your life and death, katanya. Aku berikan di hadapanmu, aku tawarkan kehidupan dan kematian. Mau yang mana? Itu semua pilihan kita. Kita sebagai orang percaya, of course ya, dengan sendiri kita pasti memilih jalan kebenaran dan hidup. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kan selalu masih banyak tantangan sampai hari ini. Dan Tuhan sudah berjanji dan bersumpah atas janji-janjinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Hari ini juga. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan, ini caranya, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti. Sebab hal itu maka berartilah hidupmu gitu. Dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan bersumpah, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan memberikannya kepada mereka. Tuhan bersumpah bahwa orang-orang yang memutuskan untuk memilih jalan yang sempit, jalan kebenaran nggak enak banget ya. Banyak hal yang harus diambil, dicabut, dipaksa cabut dari kita sendiri. Dan kadang-kadang tidak ada orang lain yang akan membantu kita mencabut, kita sendiri yang harus memeranginya dan mencabutnya. Karena betapa mudahnya kita jatuh dalam dosa, pikiran, perkataan, perbuatan. Ya, ini slide berikutnya Bu. Saya juga mengingatkan bahwa Tuhan itu sabar dan dia menunggu siapapun. Kalau kita sudah miring-miring dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sekalipun, kadang-kadang kita bisa miring dalam iman, miring dalam perkataan, dalam pikiran-pikiran dursila kita sering kali. Maka kita selalu harus hari ini
disadari banget ya akan tentang pilihan itu sekarang di tempat yang sama, di dunia kita yang sama, kita masih ada di dunia, tapi kehidupan kita betul-betul akan Tuhan pisahkan dengan bersegera, ya. Nah, Hosea 4 ayat 6 sampai 9, saya sering dengar kata-kata ini, umatku binasa karena kurang pengetahuan gitu. Cuma sepotong itu yang kita dengar, tapi pada waktu saya membaca dengan hati-hati, wow, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, ya. Karena menolak pengenalan itu. Ya, karena maka aku menolak. Kenapa menolak pengenalan itu? Karena dalam kehidupan kita firman Tuhan bilang apa nih? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Betapa sulitnya buat kita memberikan pipi kanan kita, bukan? Sulit enggak? Sangat sulit. Berikan pengampunan sulit, mau sulit. Tapi kalau kita mau, dan sebetulnya pilihan ini mau nggak mau, kalau kita bukan orang-orang, kita adalah orang yang bijak, bukan orang yang foolish, bukan orang-orang yang bodoh ya, bukan gadis-gadis bodoh, maka kita mau tidak mau, tidak berani lagi menolak untuk melakukan itu. Ya, karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Aduh, saya membaca ayat-ayat ini, saya berpikir tentang kehidupan saya dulu sebelum saya bercinta-cintaan dengan Tuhan saya. Betapa hampir-hampir terjadi kehidupan ini dalam kehidupan saya. Saya orang pergi ke gereja, firman baca ya baca tapi nggak ngerti, nggak mungkin ingat satu Alkitab, susah untuk mengingat, inti-intinya pun nggak ingat, maka hampir-hampir anak-anak saya dilupakan Tuhan. Ya, tapi pada waktu saya berbalik, Tuhan itu setia dan adil. Maka makna di firman juga mengatakan makin bertambah banyak mereka makin berdosa, ya, makin banyak mereka dalam kekayaan, dalam ilmu, dalam pengetahuan, dalam pencapaian, makin pokoknya makin hebat, makin berdosa mereka kepadaku. Karena apa? Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Betapa seringnya ya kita tanpa kita sadari, katanya nggak maksud, nggak bisa. Itu terdiri ya. Kita harus selalu sadar akan the trap of evil, ya, bahwa setan-setan itu selalu ada di sekitar kita, mengharapkan kita mengikuti kehendaknya, mengharapkan umatku berbuat salah sehingga aku bisa menghakiminya, aku bisa membantai dia, aku bisa menghancurkan namanya, aku bisa omongin kemana-mana. Be very careful dengan itu ya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Firman-firman seperti ini adalah pagar-pagar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sehingga sebelum kita mau berani melakukan apapun, marilah kita selalu dipagari, aduh nggak berani ya, maka kita akan terus tetap berada di jalan kebenaran. Satu ingatan tentang orang jahat, Amsal 6 ayat 12-19 berkata, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Hari ini kita perempuan, betapa mudahnya tanpa kita sadari bahwa mulut kita bisa serong, tanpa sengaja kadang-kadang, tanpa maksud kadang-kadang. Itu sebabnya Tuhan berkata kan kita harus menjaga agar supaya dalam segala perkara hati-hati dengan apa yang kita katakan ya. Yang mengedipkan matanya, bermain kaki, menunjuk-nunjuk dengan jari, hatinya mengandung tipu muslihat, senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Seringkali tanpa kita sadari ada pertengkaran yang kadang-kadang nggak perlu, tapi itu bisa terjadi. Menunjuk-nunjuk orang lain dengan jari, ya, itu sangat hal-hal yang dianggap di hadapan Tuhan itu dianggap sebagai orang jahat. Kita tidak mau jahat, tapi kadang-kadang tanpa sengaja, dengan tidak tujuan itu, tanpa sengaja waktu kita punya pikiran-pikiran yang negatif tentang orang lain, itu Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan itu bukan ada bersama kita hanya waktu kita berdoa saja, bukan. Dia ada kemana-mana, kita di jamban sekalipun dia ada di situ. Mandi, tidur, pergi. Waktu kita berkata 24 jam ya. Betapa nanti akan ada ayat yang mengatakan betapa pentingnya kita menjaga apa yang keluar dari mulut kita, karena Tuhan itu ada di dalam kita ya. Kalau dia menyatu dengan kita, apakah kita sedang memaksakan perkataan kita untuk keluar dan mengatasnamakan Tuhan yang mengatakannya juga, it is berbahaya sekali. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Waktu saya baca ini, saya diingatkan akan ayat-ayat di Wahyu 3, 15-19 ya, yang Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin tahu ya. Jadi kalau kita betul-betul mau mengikut Tuhan, jadi orang yang panas, menyala-nyala dengan Tuhan, maka mau tidak mau, bukan hanya pengetahuan akan pembacaan firman-firman, tapi mau tidak mau, kita mau tidak mau harus menghidupinya dengan takut dan gentar ya.
Karena intinya pada suatu saat Tuhan mau memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita. Dunia hari ini semakin lama semakin jahat. Semakin gila-gilaan. Kita sudah lihat cerita tiap hari kalau dengerin nonton TV, aduh pusing gila. Begitu gilanya ya. Ini Wahyu 3, saya mau asal lewat aja begitu. Ibu Lilia tolong slide berikutnya, Wahyu 3 untuk 15, untuk sekedar mengingatkan kita semua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau mau dingin, ya udah nggak apa-apa. Atau panas sekali. Karena engkau suam-suamkuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya takut sekali dengan kata-kata ini ya, karena menurut saya kalau orang tuh udah muntah, saking Tuhan begitu muak dan eneknya sampai dia harus muntah itu udah nggak bisa diapa-apain. Dan saya khawatir jangan sampai Tuhan ya, kita semua harus betapa di hari-hari ini semakin kita harus menjaga lebih dari sebelumnya ya. Karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Firman Tuhan dulu, sekarang, selama-lamanya. Check ourselves. Kita selalu harus periksa diri kita sendiri. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas telah dimurnikan dalam api. Engkau menjadi kaya, pakaian putih supaya engkau makannya. Jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pasti ada pertanyaan, ini Bu Alex ini lagi ngomong apa sih sekarang ini tiba-tiba? Karena itu, ada banyak orang yang ketakutan, ada banyak orang seperti Buni katakan, letih, lesu, lelah, sudah COVID, ada banyak masalah, banyak tantangan yang harus terjadi. Lalu kita semua dengan sendirinya mendengar pembacaan masa depan dari orang-orang dunia begitu mengerikan, ya, begitu sepertinya hitam, kelam, dan kita melupakan apa yang Tuhan katakan. Kita sebagai orang percaya hidup di dalam firman kebenaran firman Tuhan. Dunia dengan segala ilmunya itu pada kebinasaan. Kita tidak perlu punya ilmu, tapi kita perlu punya kebenaran. Karena Alkitab adalah kekuatan Tuhan. Dari situ kita bisa melihat bahwa bagian bagi kita bukan apa kata dunia. Bagian bagi kita adalah apa kata Tuhan tentang apa yang kita dapatkan gitu, apa yang jadi hak kita. Itu sebabnya kita percaya bukan? Itu sebabnya kita mau menjadi orang benar bukan? Karena kita percaya setiap firman yang tertulis dan kita ada roh yang takut akan Tuhan menjaga kita untuk supaya kita bisa hidup benar dalam segala kebenaran, tidak dalam kepura-puraan, tidak dalam nanti kalau lagi seneng benar, kalau lagi nggak seneng nggak benar, tapi kita benar konsisten dan kita itu tidak ada orang lain yang bisa membuat kita menjadi seperti selain daripada keputusan dari kita sendiri. Bahwa kita mau menjaga hidup kita mau mencari supaya betul-betul bagian kita, bukan apa yang akan dijadikan Tuhan kepada dunia yang sedang menuju pada kebinasaan karena keinginan mereka sendiri, tapi bagian kita adalah apa yang Tuhan sudah janjikan. Bukankah kita mengikut jadi orang percaya, jadi orang beragama Kristen karena kita percaya akan semua janji-janji Tuhan itu? Itu yang membuat kita bisa curi, kita tidak curi, kita bisa tipu, kita bisa menghancurkan kehidupan orang lain dan kita tidak melakukannya. Kita bisa balas, kita tidak mau membalas. Kita bisa melakukan banyak perkara, tapi kita memilih untuk tidak, demi tidak melanggar firman Tuhan, bukan? Oleh sebab itu apa yang kita takuti? Ya, kita percaya bahwa hukum-hukum Tuhan hukum Tuhan bagi dunia terjadi juga bagi kita. Yang paling pertama yang kita gampang aja ingat, hukum tabur tuai. Apa yang selama ini telah kita tabur dalam kehidupan kita? Jika kita menabur kebenaran, kita menabur kasih, kita menabur kebaikan, maka itu pula yang akan kita tuai. Ya, sedang dunia apa yang mereka tabur mereka akan tuai, demikian pula dengan kita. Jadi kita tidak perlu punya kekhawatiran. Kalau hari ini kita masih ada kekhawatiran, maka udah waktunya kita menelisik diri kita sendiri. Apakah kita telah melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Saya tahu tidak ada manusia sempurna, tapi marilah kita berada dalam satu sikap hati yang mau mengejar supaya jangan sampai dengan sadar, dengan nggak sadar, sengaja nggak sengaja kita melakukan kesalahan dengan sengaja, ya, ataupun tidak sengaja. Jaga-jaga hati, ya, jaga-jaga perkataan. Saya mau slide berikutnya, Ibu, mengingatkan sekalian lewat aja bahwa ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Karena kadang-kadang udah baca Alkitab sering kita suka lupa bahwa ini tetap juga ada dan kita harus ingat 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 yang menjadi kekejian bagi hatinya, abomination katanya.
ya. Wah, mata yang sombong, ya, menilai orang lain, melihat, menelisik dengan pikirannya sendiri, lidah dusta, lidah yang bisa dolak-dalik sebentar begini, sebentar, ngomong sama ini begini, sama ini begitu. Itu betul-betul jaga supaya betul dalam kehidupan kita. Kalau orang Amerika kita nonton di film-film ya dibilangnya the truth, nothing but the truth. Hanya kebenaran dan tidak yang ada yang lain daripada kebenaran semata-mata. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, ya, karena ya, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dia lebih percaya, cepat sekali bergerak, cepat sekali percaya, cepat sekali mengingat dan memilih untuk percaya yang jahat daripada yang baik. Selalu punya pikiran-pikiran dursila tentang orang lain. Negative thinking. It is not good, ya. Itu tidak baik karena itu adalah perkara yang dibenci Tuhan dan karena itu bisa menyakiti orang lain. Walaupun aku tidak bermaksud demikian. Tapi kalau sudah keluar dari mulut kita, itu sudah bisa menjadi racun kemana-mana, ya. Berhati-hati, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Karena saya mau bela diri, saya mau membenarkan, maka ada banyak hal yang saya tutupi, saya putar balik. Berhati-hati. Tuhan tidak bisa diputar balik. Dia lihat pikiran, mulut, hati kita semuanya di hadapan Tuhan. Sekali lihat tiga. Kalau ibu-ibu melihat saya, ibu-ibu hanya bisa mendengar apa yang keluar dari mulut saya, bukan? Tapi apa yang ada di otak saya, apa yang ada di hati saya, itu saya tidak bisa lari daripada Tuhan yang ada di dalam saya. Dia tahu segala sesuatunya. Dengan kesadaran seperti inilah maka kita bisa menjaga langkah-langkah kaki kita supaya benar-benar kemana Tuhan ajak kita, disitulah kita berada dan kita dilayakkan untuk berjalan, memilih jalan kudus itu. Ya. Dan yang paling berbahaya karena Tuhan adalah Raja Damai, Tuhan tidak benci kepada orang yang menimbulkan pertengkaran saudara, ya, membuat orang lain menjadi nggak tahu angin, nggak tahu A, nggak tahu B, jadi benci sama yang ini, jadi melihat langsung menghakimi orang ini, itu mengasinkan orang lain dengan sesuatu garam yang bukan dari kebenaran. Hati-hati karena kita semua bisa begitu, ya. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan maka bisa pun kita tidak akan melakukan itu selain daripada mengatakan kebenaran dan hanya kebenaran saja. Amin. Slide berikutnya. Nah, firman Tuhan juga, kalau firman Tuhan itu banyak sekali, tapi kadang-kadang kita butuh penguatan, bukan? Kita butuh Tuhan, aduh, Tuhan bilang apa janji-janji Tuhan bagi kita, ya. Mazmur 34 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi, ya. Nah, benar, jahat, siapa yang menilai? Hanya satu orang yang boleh, satu pribadi yang bisa melihat itu. Karena mulut saya bisa sepertinya mengatakan hal yang benar, tapi sebetulnya saya tahu begini dan begitu. Tuhan tidak bisa dikompromi, ya. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini janji Tuhan bagi orang yang benar-benar mau taat, benar-benar nggak berani walaupun bisa melakukan banyak hal, tidak mau menolak, memutuskan untuk memilih kebenaran di atas segala kebenaran. Maka suara kita didengar oleh Tuhan. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, ya. Menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, ya. Kita banyak beberapa waktu ini saya banyak juga mendengar banyak orang yang mendengar masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah ini. Dan seperti biasa, siapa saya? Saya tidak mungkin bisa memberi solusi. Cuma Tuhan yang bisa memberi solusi. Kadang-kadang kita ketemu orang diberi solusi pun tidak mau dengar. Jadi saya cuma apa yang harus kita katakan kepada mereka? Ini sudah masanya. Bukan lagi waktunya main-main. Banyak dengar, banyak tahu, dan tidak melakukan. Atau melakukannya baru sebagian. Atau melakukannya kalau sesuai dengan kepentingan tempat dan waktu. Ini sudah waktunya bagi kita. Kita semua sudah ada di tempat di mana dengan penglihatan itu Tuhan seperti menyatakan kepada saya, ini waktunya. Walaupun kamu masih di dunia, ini waktunya kamu memilih kamu mau ikut jalan yang mana, ya. So Tuhan juga menyatakan kepada kita kalau benar-benar sudah melakukan segala sesuatu dengan taat, menjaga segala sesuatunya dengan benar, maka tidak perlu ada ketakutan. Karena apalagi urusan-urusan kehidupan kita, karena Tuhan pun memerintahkan berkat ke rumah orang benar, bukan? Ya, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, orang-orang yang patah hati. Hari-hari ini di dunia banyak tantangan.
banyak tantangan dengan urusan-urusan hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak. Kemarin saya dapat video dari Singapura, suatu pernikahan LGBT yang begitu, wow, digambarkan begitu indahnya, dan ini betapa bahayanya bisa memberi inspiration kepada orang lain, karena di situ diperkatakan, wah, orang tua saya pun sangat senang sekali, wah, semua tamu-tamu yang datang seperti sangat, it is pernikahan yang indah, tapi tetap firman Tuhan adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa membiarkan kemanusiaan kita untuk melampaui firman Tuhan. Bukan hal yang mudah. Saya pun kadang-kadang suka berpikir, ya, aduh Tuhan, mereka manusia, mereka juga ini, banyak pikiran-pikiran, tapi tetap firman Tuhan adalah kebenaran. Apapun emosi kita, apapun perasaan kita, apapun daging kita, firman Tuhan itu ada di atas segala kebenaran itu, di atas segala pikiran-pikiran kita. Ya, kita tidak bisa mempertanyakan, walaupun sekarang banyak pertanyaan dalam pikiran kita tentang firman Tuhan. Aduh Tuhan kok begini, aduh Tuhan kok begini, ya. Contohnya aja saya melihat ada firman di perjanjian lama dulu, kalau orang yang habis beranak mereka najis 2 minggu katanya. Habis punya anak laki najisnya 2 minggu. Punya anak perempuan najisnya lebih lama lagi. Why? Mengapa gitu? Tapi ada di Alkitab, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita belum mengerti apa sebabnya. Sampai hari ini saya belum mengerti jawabannya. Kenapa? Tapi itu adalah satu pertanyaan akan saya simpan. Satu hari kita bisa tanya kepada dia, ya. Nah, yang ketiga, satu kekuatan juga begitu. Kemalangan orang benar banyak. Ini tertulis di Alkitab. Tapi ini juga tertulis di Alkitab. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, dari segala kemalangan itu. Kapan? Pada waktu kita berpegang dan lebih percaya kepada Tuhan, lebih percaya dengan semua yang dia ucapkan, semua pengajaran-pengajarannya, pada waktu itulah. Mau kemalangan model apapun, Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Karena apa? Ia melindungi segala tulang-tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, ya. Kenapa orang fasik? Siapa orang fasik? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya dengan taat, dengan takut akan Tuhan yang benar. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukum. Saya waktu membaca ayat-ayat ini semua, aduh, itu menjadi ingatan bagi saya. Itu sebabnya saya menjadi orang yang berubah. Kalau nggak mungkin orang seperti saya dengan tanduk, dengan segala macam bisa berubah. Tapi karena saya mau, ada takut akan Tuhan, yang permintaan tiap hari adalah untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini. Tapi hari-hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, kebenaran itu mau tidak mau harus dinyatakan kepada juga generasi-generasi di sekitar kita. Walaupun percaya saya, kita akan mengalami banyak tantangan. Kita akan banyak dipersekusi. Kita bahkan mungkin anak-anak kita sendiri akan memberontak kepada kita. Tapi kalau bukan kita yang menyatakan dan mengajarkan kebenaran itu, lalu siapa? Ya, kita tidak bisa bersandar hanya kepada tempat zona nyaman kita. Udahlah biarin aja, nggak bisa. Pun alangkah indahnya kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan sehingga benar-benar orang yang mau akan bisa. Saya juga diingatkan Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan bagaimana begini. Dan Tuhan berkata juga, satu ayat lagi lewat di alam otak saya juga, dalam pikiran saya, aduh, jangan berikan mutiara kepada babi. Lalu Tuhan, apakah anak-anak kami babi Tuhan? Mereka adalah anak-anak yang kukasih. Nah, seperti tadi diingatkan di Hosea, kalau engkau melupakan akan pengajaranku, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Tuhan, rasanya saya lihat, aduh, orang-orang di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang mengalami banyak kasus, dan kita lihat banyak anak-anak terlantar. Saya baru membahas kemarin dengan orang-orang di kantor LPMI kemarin, betapa banyak yang saya lihat pada waktu ibu-ibu ya bekerja jadi TKW di Jakarta, di luar negeri, bapak-bapaknya meninggalkan anaknya cuma terima uang, anak meninggalkan pernikahannya, ya. Lalu anak-anak ini semua yang punya anak, karena ibunya harus berangkat keluar, dititipkan kepada neneknya, dan neneknya cuma kasih makan anak-anak itu liar di jalanan setiap hari, tidak tahu bergaulnya kemana, masa depan mereka bagaimana, nilai-nilai apa yang mereka dapatkan. Kalau tidak ada orang-orang yang mau membayar harga, menyatakan kebenaran di atas segala kebenaran di hari ini, beda dengan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Hari ini the urgency, urgensinya itu sangat amat berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Maka siapa yang mau akan berjuang untuk itu?
Ya, anak-anak ini semua nilai-nilainya dari sosial media yang penuh dengan kepalsuan. Ya, di sosial media itu banyak yang baik, tapi mungkin jauh lebih banyak juga dari kepalsuan. Mereka begitu peduli apa kata waktu mereka foto, mereka begitu peduli apa kata orang, wow, beautiful, bagus, cantik begini. Tapi kehidupan mereka sendiri secara nyata dengan orang-orang ada di sekitarnya adalah dua hal yang berbeda. Wow, itu bisa terjadi dengan kehidupan kita. Maka ini hari-hari ini, maka marilah kita ya betul-betul menghidupi kebenaran kita dengan sebenar-benarnya supaya jangan sampai nama Tuhan dihujat orang gara-gara itu. Ya, berikutnya. Nah, ini janji ini besar ya. 2 Petrus 1, 2, 3, 4 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan dan akan Yesus. Kita bukan orang yang disebut di Hosea, menolak pengenalan, menolak pengajaran, tapi kita adalah orang-orang yang diberikan kasih karunia yang full. Damai sejahtera akan selalu ada melimpahi. Karena apa? Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Dia memberkati orang benar, dia berjuang, dia melindungi, dia menjaga, menjawab doa-doa, dia udah mati di kayu salib. Ya, dia adalah Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Ya, dalam kehidupan kita tahu ada banyak hal yang tidak terlalu berguna. Banyak ya. Kelihatannya bagus tapi tidak terlalu berguna. Tapi Tuhan sudah berikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Itu sebabnya kita tidak boleh memulai kehidupan kita dengan rasa takut. Di tahun 2023 Januari kemarin waktu saya masuk, berdoa untuk masuk melangkah meninggalkan tahun 2000 tahun lalu dan masuk ke dalam tahun yang baru. Saya berdoa, Tuhan, saya melangkah bersama dengan Engkau. Saya melangkah dengan janji-janji Tuhan. Saya melangkah dengan iman percaya akan bahwa Engkau mengasihi aku, Engkau tidak pernah meninggalkan aku ya. Jadi saya juga bawa anak-anak saya semua untuk berdoa dan kita memasuki tahun itu bersama-sama. Karena apa? Dia hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, karena Dia juga yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Selalu mulia. Jadi kalau kita belum mengalami keajaiban-keajaiban, harus ada keajaiban-keajaiban. Dia datang dalam kehidupan kita, Dia bawa kemuliaan. Apakah kemuliaan itu terpancar melalui kehidupan kita kepada orang lain, atau di mana-mana kita bikin ribut banyak orang, banyak melukai banyak orang ya. Dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ibu-ibu, kalau ketemu orang yang takut akan masa depan, berikan ayat ini kepada dia, bagikan. Tuhan yang berjanji, ya, bukan Ibu Ning, bukan saya, bukan suami saya, bukan bapak ibu kita yang bisa berjanji, pokoknya nanti kalau aku mati tak kasih kamu gini-gini. Tak bisa. Dengan niat baik pun kadang-kadang tidak bisa. Ya, tapi janji dari Tuhan adalah sangat besar supaya olehnya. Dan ini keinginan Tuhan loh ya, ini keinginan Tuhan. Kita supaya olehnya kita semua boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Wow. Mari kita lihat ya, saya sengaja kita kata-kata ini kodrat ini apa sih? Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Dia udah membawa kita, kalau kita menjadi orang percaya, kita orang yang berjalan dengan Tuhan, kita sudah, itu adalah kodrat kita yang sudah ditetapkan dari semula oleh Tuhan. Kodrat ilahi. Karena apa? Tuhan menetapkan memanggil kita. Tapi ada banyak yang tidak mau. Makanya dia bilang, banyak yang kupanggil, sedikit yang kupilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang kupilih. Betul? Karena apa? Dia manggil semua orang. Tapi ada banyak orang yang tidak berespon dengan benar. Dan yang dia pilih, dia pasti yang berespon dengan benar. Ya. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang berespon dengan benar, itulah kodrat ilahi. Dan mulai saat itulah kodrat ilahi itu berjalan dan terjadi, termanifestasi dalam kehidupan kita. Ibu Lida, kita berikutnya ayat tentang kodrat ilahi, Bu. Terima kasih. Nah, ini ada Yohanes 14 ayat 21. Firman-Nya berkata gini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ini kita tahu semuanya. Dia yang mengasihi aku. Ini definisi Tuhan. Kita mau mengukur kadar kasih kita kepada Tuhan adalah berapa banyak kita melakukan perintahnya, berapa banyak kita melakukannya, berapa banyak kita menyangkal diri, berapa banyak kita menjadi orang yang menang terhadap, terutama sebelum dengan orang lain, diri kita sendiri. Ya, itulah Dia yang mengasihi aku. Yang kita bilang, Tuhan, aku nggak mau ngampunin, tapi aku akan mengampuni demi Engkau, Tuhan, karena aku mengasihi. Kalau aku lihat suamiku yang menyakiti aku gini, aduh, rasanya nggak kepengen ngampunin. Tapi Tuhan, demi Engkau,
Demi karena aku mengasihi, maka aku akan melakukan karena itu kehendak Tuhan. Ya, karena itu yang menyenangkan. Dan barang siapa mengasihi aku, ini powerful ya, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. I will love him and manifest myself to him. Kita mau fokus di kata-kata manifest ini ya, mau menyatakan diriku kepadanya. Dalam bahasa Inggris manifestasi itu lebih dalam sedikit daripada hanya sekedar menyatakan. Dia akan masuk dan dia akan keluar, terpancar dari dalam, bermanifestasi. Bukan lagi aku, tapi Tuhan yang hidup ya. Seandainya ayat 23 berkata, ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa bisa timbul seperti emas? Karena taat. Tuhan minta ini, udah taat aja. Tuhan begini taat, nggak mau, kesel, sakit hati. Aduh, beres. Bereskan dengan Tuhan, segera. Bereskan. Panah-panah iblis udah keburu nancep Tuhan. Dan salah. Dan saya mesti cabut beres-beres supaya setiap hari ini harus kita lakukan supaya betul-betul manifestasi kuasa roh Allah dalam kehidupan kita benar-benar bisa terpancar keluar. Inilah kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Kita tidak bisa lagi main-main, kita udah nggak bisa lagi berdiri di perbatasan. Kadang-kadang anak Tuhan, kadang-kadang anak dunia, kadang-kadang dulu mungkin Tuhan ini, tapi dengan saya merasa ya, mungkin buat orang lain saya tidak tahu, tapi buat saya betul-betul Tuhan itu menuntut, bahwa dia udah menunjukkan, itu benar-benar udah menuntut, kamu pilih, sekarang kamu pilih gitu, seakan-akan ya. Udah tidak bisa lagi bermain-main. Nanti saya mau tutup dengan satu kesaksian lagi ya, mungkin ibu menjadi berkat buat kita semua. Mazmur 33 ya, kalau kita masih ada waktu. Sebab ia berfirman, karena apa? Kita tahu hidup kita dalam kodrat ilahi itu, kita semua langkah kehidupan kita ditetapkan oleh Tuhan. Jika kita berespon sederap langkah dengan dia, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada iman yang teguh, ada kesatuan, ada sweetness, kemanisan, selalu, kapanpun ada kemanisan ya. Tapi kalau kita berjalannya wayward, kadang-kadang suka nyengkat-nyengkat, kita kesenggol sana, narik sini ya. Sebab firman Tuhan berkata, ini kodrat bagi kita. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Ya, pada saat kita berdoa, pada saat kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, semuanya dia yang jadikan, dia yang menjadikan. Dia beri perintah, maka semuanya ada. Dan itu adalah bagian kita juga. Itu sebabnya jangan khawatir, jangan takut kita akan kekurangan, masa depan kita akan suram. Masa depan suram bukan untuk orang-orang yang memiliki terang ilahi yang seterang-terangnya di dalam mereka. Masa depan akan suram bagi dunia yang berjalan dalam kegelapan. Amin. Nah, dia berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilih menjadi miliknya sendiri. Apakah itu kita? Dan kalau itu kita, dan kita welcome Tuhan, apa saja Tuhan, you welcome semuanya, maka kita dibangun, kerajaan Allah itu dibangun di dalam kita. Dia membentuk hati kita sekalian, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Nah, kata-kata ini saya berikan kata-kata merah karena apa? Seringkali kita lupa. Seringkali kita mengatakan bahwa wah, kita punya pikiran-pikiran tentang orang lain. Wah, dan kadang-kadang orang juga punya alasan memikirkan sesuatu hal-hal yang lain. Tapi marilah kita jaga hati kita sendiri. Karena Tuhan, ini satu peringatan bahwa Tuhan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang dimanifestasikan roh Tuhan di dalam kita. Apa buah-buahnya itu sangat penting buat Tuhan. Tuhan memperhatikan. Ya, betapa pentingnya bagi kita, karena disinilah apa yang dengan sadar, nggak sadar, ngerti, nggak ngerti. Pada waktu segala pekerjaan kita didapatinya berkenan. Ternyata kan jalanan yang liquid gelas itu nggak ada di dunia ini, nggak kelihatan. Kita nggak bisa pergi alamatnya di mana, kita tidak bisa pergi. Tapi pada waktu Tuhan memperhatikan dan ternyata jalan-jalan kita ada dalam perkenanannya, maka dengan sendiri tanpa kita mengerti, tanpa kita lihat, tanpa kita sadari, kaki kita dibawa untuk melangkah ke jalanan. Ya, ayat 23, karena dia tahu jalan hidupku, dia tahu semuanya. Seandainya dia menguji aku, dia kirimkan nih orang-orang yang begini, suamiku yang begini, segala macam, yang orang-orang anak-anakku yang semua penuh dengan from time, dari waktu ke waktu selalu ada tantangan ya, kadang-kadang dengan teman-teman, orang-orang sepelayanan, siapa saja. Kiranya kita selalu mengerti bahwa Tuhan memperhatikan segala sesuatunya. Sebab itu sebabnya pada waktu, dan marilah kita memutuskan pada saat dia menguji aku.
kita betul-betul didapati timbul seperti emas. Amin. Ini keputusan kita ibu-ibu, ya bapak-bapak di sini kalau ada. Amin. Apakah kita terus mau melakukannya seperti itu? Saya mau tutup dengan ini belum tutup ya. Ini jalan yang tadi, ini Yesaya 35 ayat 8 aja, saya tidak akan membahasnya panjang lebar. Mari kita baca sama-sama aja, dan supaya ditanam di dalam pikiran kita, di dalam hati roh kita ya. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Siapa yang tahu bahwa kita tidak tahir atau tahir? Bukan untuk kita menghakiminya. Siapa yang melihat kita orang pandir, foolish, atau bukan? Siapa yang bisa menghakimi kamu, dia orangnya pandir, dia bukan kita. Ya. Tapi firman Tuhan yang semuanya jalan ini ada jalan kudus. Disitulah jalan menuju pada Tuhan yang melihat orang tahir, yang tidak tahir tidak akan melindungi, tidak akan melintasinya. Yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Tidak ada singa, tidak ada orang-orang yang dengan gigi yang tajam, ngaum-ngaum, marah-marah, dengan ya, siap untuk menerkam. Di situ tidak ada binatang buas, ya tidak akan ada di situ, tidak ada binatang yang tidak pernah puas, ya tidak akan terdapat di sana. Ya. Orang-orang yang diselamatkan hanya orang-orang yang selamat yang akan berjalan di situ. Orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan, ya dibebaskan dari apa? Dari dari kemungkinan dari akar-akar yang setan dan dosa itu selalu mau mencengkeram kita, bukan? Dan kita adalah orang, kalau orang yang memutuskan enggak, maka setan udah lama-lama enggak nyari kita lagi, udah percuma, karena kita sudah tahu kita lebih memilih untuk taat. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh, dibebaskan dari cengkeraman, dibebaskan dari kendali dosa, dibebaskan dari kendali hawa nafsu, dibebaskan dari kendali the pride of life, keinginan untuk menjadi bagaimana dan bagaimana. Kita sudah dibebaskan. 3 gerbang dosa kita diluputkan. Keinginan mata dengan segala anak cucunya, keinginan daging dari segala anak cucunya, keinginan dan keangkuhan hidup. Semua sudah dibebaskan dari kita. Maka kita akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi. Jadi selalu ada sukacita dalam kehidupan kita. Ya. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi kita. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin ibu-ibu. Kita, di mana jalan ini akan terjadi? Hari-hari ini kita sudah dituntut oleh Tuhan. Kita harus belajar dan sadar dengan sesadar-sadarnya. Kita walaupun ada di alam daging, perlahan tapi pasti Tuhan sedang menunggu kita untuk pindah realita. Ya. Pindah ke alam alam roh bersama dia dalam kebenarannya. Benar, dan jalan, karena jalan akan mulai terpisah. Amin. Nah, kita of course pasti mau jalan kudus. Kita mau memilih jalan yang sempit itu ya, karena kita pasti tabur apa yang kita tuai. Selama ini perhatikan baik-baik apa yang kita tabur. Dari kehidupan kita, dari perkataan kita, dari pikiran kita, apakah kita menabur pikiran-pikiran jahat, apakah kita menabur perkataan-perkataan jahat, apakah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan jahatin orang atau enggak. Ya, Tuhan yang melihat, dia nggak pernah tidur. Ya. Tapi kalau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, dengan sendirinya, kita kita mencari setiap kesempatan untuk melakukan, ya, bukan hanya melakukan perkara-perkara yang besar, tapi kita menghidupi. Apa sih yang menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang bukan perkara-perkara besarnya, tapi apa yang kita hidupi di dalam kita. Apakah kehidupan kita menjadi tempat perhentian yang nyaman bagi Tuhan? Karena di situ tidak ada kadang-kadang api dari neraka datang, kadang-kadang api dari surga datang. Yang mana? Ini waktunya memilih ada di dalam damai sejahtera yang penuh, ya. Segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan sopan. Ya, kita hidup dalam roh dan dalam kebenaran. Ini kan kita sudah tahu, dalam roh, dalam kebenaran, dan nggak bisa lagi hidup dalam daging. Daging betul-betul harus sudah mati. Ego manusia sudah harus hilang. Sangkal, kalahkan dia. Ya. Dan emosi manusia, perasaan-perasaan kita. Kalau orang mati ya, kan kita udah nggak punya perasaan ya. Ini satu tantangan bagi kita, dan ini tantangan yang sehari-hari. Tapi betapa pentingnya bahwa kita memutuskan, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, tenangkan. Aku mau menjadi tenang ya, karena kita mau melakukan kebenaran. Dan dalam semuanya itu, Roh Tuhan sudah diberikan kepada kita. Jadilah pemenang yang tidak takut. Ibu-ibu, ada satu hal
saya sedang mempersiapkan satu khotbah sebetulnya tentang roh ketakutan. Betul-betul roh ketakutan itu bisa membuat kita terkapar, ya. Betul-betul roh takut itu, kita tidak bisa hidup di dalam kerajaan Allah dan membawa roh takut dalam hal apa? Takut ini, takut. Bahkan seringkali kita mau menegur saudara-saudara kita, menegur anak kita, udah takut duluan. Kita takut ditolak, kita takut dia berubah menjadi monster, takut dia begini. Tapi kalau kasih itu ada di dalam kita, maka kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Jangan lagi izinkan takut tentang apapun juga. Takut masa depan, takut menjadi miskin, takut menjadi begini, takut kehilangan, takut kekurangan, takut. Bu, hari ini tahun 2023, ibu-ibu sekalian semua anak-anak Tuhan, di dalam jalan kebenaran, dalam jalan yang sempit itu tidak ada lagi ketakutan. Jangan memulai. Itu kita tidak boleh sama sekali entertain apapun. Begitu ada pikiran masuk, nakut-nakutin, langsung tengking. Dalam nama Yesus aku tolak, aku percaya Tuhan menjaga, Tuhan meluputkan, Tuhan memberkati, Tuhan akan perkatakan semua kebenaran. Ini sudah waktunya. Jangan lagi berdansa. Dalam kadang-kadang takut, kadang-kadang beriman, kadang-kadang takut, minta didoain jadi beriman lagi, lalu takut lagi. Stop. Buat keputusan. Mulai hari ini saya tidak akan lagi mengizinkan takut itu mengenai saya. Apapun, kalau kita tahu bahwa Tuhan berjalan di muka kita, Dia memimpin kita, Dia hidup di dalam kita, apapun, ya, selama bukan daging yang mengontrol kita, maka marilah kita melangkah dengan iman percaya, karena Tuhan itu betul-betul hebat dan hidup. Amin. Kita merdeka dari duniawi, merdeka dan hawa nafsunya, jadi terang. Jadilah terang yang benar-benar terang, bukan terang yang sayup-sayup sampai. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Kita masih suka main di dua tempat, ya. Kadang-kadang kita begini, kita begitu. Dan garam, jadilah garam yang benar-benar garam, bukan garamin orang dengan negatif, tapi beri orang garam dengan kekuatan, dengan kebenaran dan kebenaran. Kuatkan. Ya, setia terus berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Amin. Kita masih ada waktu 10 menit. Saya mau bersaksi. Ibu mau dengar semuanya? Oke. Di tanggal 31 Desember, ya. Tanggal 31 Desember saya ada di Amerika, di rumah adik saya. Seperti biasa, karena waktu itu suaminya baru operasi mata. Kita tidak merayakan Natal, tapi kita merayakan Tahun Baru karena sudah lebih baik. Dan kami di situ, saya dengan suami saya, ada kakak saya, ada adik saya, ada ponakan-ponakan saya bule-bule separuh, ya. Mereka lahir besar, papinya orang bule, orang Amerika, orang Scottish sebetulnya. Kemudian ada lagi adiknya juga datang dengan istrinya orang Asia, dan kemudian anak-anaknya juga. Ya, kami hanya segitu, ada beberapa teman-teman juga yang datang. Dan pada waktu itu seperti biasa, kalau saya ke rumah adik saya, seringkali saya tuh kalau nggak bisa tidur, jet lag parah, itu saya diberi satu minuman, ya, minuman kecil, rasa apa sih namanya, enak sih, rasanya rasa kopi gitu, kopi krim sama apa gitu. Dan seringkali saya diberi itu, saya pergi minum dan saya tidur, langsung berak tidur. Karena saya tidak bisa minum sebetulnya. Saya minum wine segitu aja udah nggak bisa, ya. Saya bukan seorang peminum. Tapi hari itu entah mengapa ya pokoknya, karena anak-anak semua pada ketawa-ketawa, pada bercerita, ayo anti, dengan tanpa berpikir, ya, saya diberi penglihatan itu kira-kira bulan Oktober. Waktu saya ambil, oke dah, ya udah, saya pikir saya akan minum, saya akan tidur, langsung gubrak gitu tidur. Tapi ternyata pesta itu berlangsung, ya bukan pesta lah, pesta gathering kecil-kecilan gitu. Kami pesta sederhana aja di rumah, ketawa-ketawa. Mereka bikin lagi the second round. Anti, ayo minum ini. Waktu itu saya baru sembuh dari COVID gitu. Jadi ini akan membunuh semua virus-virus yang sisa-sisa katanya. Aduh, udah nggak pakai pikir. Oke, I take the second round. Singkat cerita, ya, kemudian mereka tetap masih belum pulang. Saya udah jam 12, aku mau tidur dah. Permisi, aku tidur. Ya, saya lupa semua pesan Tuhan, penglihatannya dari Tuhan, saya lupa semua. Ya, dan menurut saya nggak ada apa-apa, saya itu tidak pergi ngapa-ngapain gitu. Ini yang ponakan saya yang memberikan, saya juga minum aja tanpa punya pikiran lebih lain. Ibu tahu, bapak-bapak, saya sampai di tempat tidur, jantung saya seperti mau pecah. Dan minuman itu kecil. Obat-obat kalau yang pilnya besar-besar itu tidak berbahaya seperti yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu kita dikasih kecil aja karena itu powerful, itu kuat gitu. Jadi saya minum dan saya betul-betul tidur sampai saya rasa satu badan saya bukannya tidur gubrak, tapi saya tidak bisa tidur semua. Waduh, ini satu badan rasanya mau meledak.
Dan yang lebih parah lagi, saya tidak punya sakit jantung ya. Tapi pada saat itu terjadi, jantung saya betul-betul seperti mau pecah. Dan hari itu, detik itu juga, saya berkata, aduh Tuhan ampuni saya, karena saya merasa kalau hari itu Tuhan bilang, dia jantungku pecah, benar-benar seperti rasanya mau pecah. Saya bahkan belum pernah merasakan perasaan seperti ini, saya merasa tuh ginjal saya, mah saya, semuanya sakit sampai rasanya tuh benar-benar wow gitu. Saya belum pernah seumur hidup saya punya perasaan, saya orangnya sehat, luar biasa sehat saya ini. Sehat yang kelihatan gemuk. Jadi saya tidak ada masalah, jadi betul-betul itu. Udah nggak apa-apa, singkat cerita sampai jam 3, jam 4 mereka baru, tamu-tamunya baru pada pulang, kira-kira jam 3 pagi, jam 4 saya baru bisa tidur cuma sebentar. Saya diberi mimpi ya. Apa mimpi saya diberi mimpi bahwa dalam mimpi itu sepertinya saya ada di airport dengan banyak teman-teman lain, saya bawa satu koper dan entah ada sesuatu terjadi sampai saya bilang pokoknya nih oke, saya akan pulang dulu dan saya akan kembali, saya akan taruh koper saya di sini, saya akan balik lagi gitu. Lalu saya pulang. Saya tidak tahu saya pulang kemana karena itu bukan rumah saya, nggak kenal itu rumah. Pokoknya saya pulang, saya masuk ke kamar. Di situ saya lihat ada kakak saya. Kakak saya sedang mandi. Terus saya pikir, dia lagi mandi, saya juga mau ikut mandi deh gitu. Saya juga mau ikut mandi. Tapi lucu, saya tahu banget saya tidak buka baju, saya cuma cuci tangan dan cuci kaki saya. Ya. Habis gitu, lagi gitu-gitu, tiba-tiba saya ingat, loh ini 25 menit lagi kita akan terbang. Ngapain saya ada di sini? Lalu cepat-cepat saya keluar ke luar, dan di luar itu ada 2 meja, yang kiri dan yang kanan, ada 2 tempat sofa set gitu, kiri dan kanan. Dan saya lihat ke kanan, banyak orang-orang yang saya tidak kenal, lihat ke kiri, orang-orang tidak kenal. Dan saya berkata begini, loh, tiket saya mana? Saya pikir mereka adalah orang-orang dari airport yang datang mengatakan, tiket saya mana? Mereka lihat-lihatan, dan mereka langsung melihat kepada saya, tiket apa gitu? Seakan-akan tiket apa? Saya bangun dengan kaget sekali. Dan saya pegang suami saya, Bakti, I'm in trouble. Saya itu dalam masalah. Saya langsung sujud, ya Tuhan, tolong apapun kesalahan saya gini. Ya, jadi saya mulai memikirkan Tuhan lagi ngomong apa, Tuhan apa yang Tuhan mau ceritakan. Karena kebetulan saya memang mau pergi ke Israel gitu. Dan tapi itu kan pikiran daging saya bahwa saya mau pergi ke Israel urusan daging. Dari sejak bulan tanggal 31 Desember, 1 Januari pagi dini hari saya bermimpi. Sampai sekarang itu sedikit demi sedikit itu mulai terkupas. Saya mulai mengerti ya bahwa kamu itu udah aku beri penglihatan ya, bukan orang lain, kamu yang lihat sendiri, bukan dengan mimpi, dalam mata telanjang kamu udah lihat ada jalan itu, dan Tuhan itu seperti udah bilang ini waktunya. Tapi ternyata waktu aku di pesta-pesta dengan dikasih ini, mungkin tidak salah ya, cuman pada waktu itu kan Tuhan mengajarkan dengan caranya sendiri masing-masing kita ya. Mungkin tidak salah juga kalau orang yang masih mau, saya tidak sedang menghakimi orang-orang yang sedang meminum atau apa, bukan. Tapi untuk saya itu Tuhan sedang mengajar kamu. Makanya saya tuh waktu mandi disuruh cuci tangan, cuci kaki. Itu gaya-gaya dunia udah harus ditinggalkan ya. Tapi saya pada waktu itu benar-benar jantung saya, saya pikir, Tuhan kalau kemarin jantungku, for some reason jantung saya saya sudah selesai dan saya akan mati dalam keadaan yang tidak terakhir. Betapa takutnya saya. Pagi-pagi saya berdoa, saya ajak semua kakak adik saya dan keluarganya semua untuk berdoa, satu-satu berdoa ya. Karena saya telah tidak taat gitu, dan bukan hanya itu, sebetulnya tanggal 31 pagi Tuhan udah bilang, besok Pak nanti bangun kamu berdoa di ruang sebelah, ajak semua orang berdoa, dan ajak waktu kita sudah berdoa masing-masing berdoa satu demi satu untuk meninggalkan pokoknya berdoa meninggalkan tahun lalu, masuk ke tahun depan bersama dengan Yesus. Tapi saya tidak lakukan itu. Ya, dari pagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, makan ini, cerita macam-macam, udah gitu duduk nonton TV, udah gitu procrastinate ya, artinya mengundur, melambat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan perintahkan, saya dengar jelas,
berdoa di sebelah, dia mau saya pimpin doa, dia mau anak-anak satu-satu, ponakan-ponakan saya, ibunya, bapaknya, suamiku, semua berdoa satu-satu. Jadi kita bisa langkah masuk. Malam itu saya berdoa, tapi saya berdoa sendiri. Doanya mau bagus bagaimanapun, saya berdoa sendiri dan saya mendoakan, tapi tidak satu-satu saya doakan, tapi bukan mereka yang berdoa. Dan seperti Tuhan tuh mengajarkan sampai hari ini pengertian saya bahwa Tuhan mau semua orang, bukan lagi bergantung kepada siapapun. Diminta mau didoa. Semua orang harus benar-benar membangun hubungannya pribadi dengan Tuhan masing-masing. Membereskan dan membenahi dirinya. Nah kemudian, signifikan lagi yang 25 menit. Bagi menit bisa lihat 25 menit. Saya tidak tahu 25 menit di masanya, di kekekalan Tuhan itu 25 menit itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, saya tidak tahu. Tetapi 25 menit adalah 25 menit. Itu masa yang singkat. Bahwa Tuhan akan bersegera datang. Itu sebabnya bagian kita untuk mengingatkan. Kalau kita belum sempurna, of course kita belum sempurna. Tapi mari kita mengejar. Dan betul-betul berubahlah sampai perubahan itu. Sampai transformasi itu benar-benar terjadi. Supaya benar-benar kita betul-betul didapatinya. Akhir, betul-betul didapatinya. Berkenan, betul-betul didapatinya. Melakukan kebenaran. Dan menghidupi roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, pada saat kita masuk dalam roh dan kebenaran, kita baca janji-janji Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu ada rasa khawatir, kita berjalan dengan Tuhan dalam pimpinannya setiap hari dalam hidup kita. Amin. Sekian, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Mau berdoa, Bening? Ibu boleh mendoakan kita? Kita berdoa ya, Bapa di surga, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk sore ini. Berterima kasih untuk satu pemaparan kebenaran Tuhan, karena ini menjadi pilar-pilar kekuatan. Kami butuh diingatkan, kami butuh untuk mengingat, dan mengingatnya bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kami sendiri Tuhan. Sudah bukan lagi waktu kami untuk menjadi orang-orang, either orang-orangan Kristen atau menjadi Kristen-Kristenan. Tapi sudah waktunya kalau kami menjadi murid-murid Kristus yang benar-benar menjadi satu. Roh jiwa tubuh kami adalah tempat perhentian di mana Roh Kudus mau memanifestasikan kerajaan Allah dalam kehidupan kami dengan sepenuhnya. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami supaya pada waktu kami melakukan yang salah, buka mata kami supaya kami bisa melihat kepada diri kami sendiri sehingga tidak perlu orang lain menghakimi kami. Tidak perlu kami juga melakukan pembenaran. Aku enggak. Tuhan, biarlah kami belajar untuk jujur dan terbuka kalau kami sudah salah. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami punya sikap hati yang seperti itu, bahwa kami bisa datang setiap hari kepadamu Tuhan. Setelah kami melakukan kesalahan, mari kita bereskan. Kami tidak perlu menjadi terlalu sombong dan rasa tidak mungkin ada kesalahan orang lain yang selalu salah. Kami tidak perlu mengurusin orang lain, mari kami urus diri kami sendiri. Supaya dalam kehidupan kami, kalau sampai kami telah melakukan kesalahan, dan Tuhan yang menilai dan melihat segala sesuatunya, kami mau benar-benar di hadapan Tuhan. Kami belajar untuk mentahirkan diri kami, Tuhan. Dalam kemurahan-Mu, dalam takut akan Engkau. Buka telinga rohani kami, Tuhan. Untuk bisa mendengar tuntunan Tuhan. Teguran Tuhan yang paling penting adalah teguran Tuhan. Supaya pada waktu kami miring, melenceng, segera kami bisa kembali, Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkenan dan Engkau menunggu dan Engkau disenangkan pada waktu ada orang-orang yang bersalah untuk kembali balik pada jalan-jalan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tangan-Mu pegang tangan kami angkat tangan kami, pegang tangan kami, cengkram hati kami dalam roh yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami tahu kami hidup di dunia yang sedang begitu menawarkan begitu banyak hal. Seringkali pembenaran itu keluar dari hati kami. Tolong kami Tuhan, supaya sebelum kami melangkah, sebelum kami buka mulut, sebelum kami berbicara, sebelum kami melakukan apapun, biarlah kami ambil waktu duduk diam. Hanya Tuhan, harus bagaimana? Tuhan, bagaimana caranya aku menyatakan? Bagaimana aku harus bersikap? Dan supaya itu menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam segala perkara Tuhan, kami bisa betul-betul menangkap apa kehendak-Mu. Dan menjawab dan menjadi alat yang berguna di tangan-Mu. Bukan untuk rancangan-rancangan kecelakaan, tapi untuk rancangan-rancangan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Datanglah kerajaan-Mu dengan sepenuhnya.
sepenuhnya dalam masing-masing kami semua di tempat ini. Ibu-ibu yang mendengar, bapak-bapak yang mendengar, adik-adik yang mendengar, kami semua Tuhan. Betapa kami butuh Engkau untuk menjadi semakin perkasa dalam hidup kami. Betapa kami butuh untuk menjadi semakin taat, semakin peduli, semakin peka akan suara-Mu. Tolong kami ya Tuhan dalam segala kesibukan kami. Bahwa kami dipenuhi dengan takut dan hormat dan cinta yang besar kepadamu. Sehingga kami bisa melangkah tepat dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Alek ya, sebuah reminder yang luar biasa bagi kita ya Ibu. Pasti ada banyak ibu-ibu yang akan bertanya atau mungkin ada pengalaman khusus yang ingin disampaikan sehubungan dengan topik kita pada sore hari ini. Ya, silakan